Hari ini, setelah kemarin kita membahas tentang sektor ketiga dan tata kelola, hari ini kita akan membahas yang lebih spesifik lagi, lebih terperinci lagi. Kita akan membahas tentang bagaimana gerakan, bagaimana taman bacaan masyarakat, bagaimana komunitas literasi itu dikelola. Jika kemarin kita berbicara dalam konteks luas tata kelola, kita berbicara dalam konteks spesifik hari ini tentang pengelolaan. Ya, sesi hari ini, pagi hari ini akan dipandu oleh Pak Atu Bagus, atau mungkin berkenan dipanggil Mas. Berkenan sekali. Mas Atu. Mas Atu ini juga penggiat literasi, tetapi jalur yang dipilih adalah jalur pendidikan formal. Sebagaimana disampaikan oleh Kak Asis sebagai MC tadi, beliau adalah pengajar dan peneliti. Beliau juga banyak menggerakkan anak-anak muda melalui skripsi-skripsi mereka, melalui studi-studi di kelas untuk membuat perubahan, setidaknya untuk diri mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Mas Atu sudah berkenan hadir dan berbagi. Kemudian pembicara kita yang kedua adalah Mas Arwin Anindika. Mas Dika, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada narasumber pertama kita, yaitu Mas Atu, untuk menyampaikan gagasan, untuk menyampaikan pandangan-pandangan atau insights yang sekiranya perlu kami ketahui perihal tema kita hari ini, yaitu tema TBM atau komunitas sebagai lembaga di masyarakat, dan mungkin bisa juga dibantu bedanya dengan materi yang kemarin apa ya gitu, karena ini kan mirip-mirip begitu ya. Ini peserta atau mungkin orang yang tidak mengikuti dari awal membaca ini kok nggak beda ya, cuman mungkin salah ketik aja waktu salin tempel gitu nggih. Mas Satu nanti waktunya kurang lebih 25 sampai 30 menit, dan nanti kita akan lanjutkan mendengarkan pemaparan dari Mas Dika, Kak Dika, dengan tema yang sama. Kemudian kita nanti akan melakukan diskusi atau tanya jawab. Apabila waktu pemaparan bisa diselesaikan lebih awal, tidak apa, nanti kita akan optimalkan di waktu diskusi. Silakan kepada Mas Atu dan Kak Dika. Selamat menyimak Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, terima kasih Bang Willy selaku moderator. Selamat pagi Mas Dika, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu, Mas dan Mbak dalam kondisi yang sehat semuanya ya, dalam kondisi yang fit. Menarik nih. Jadi sebentar. Sangat menarik waktu saya diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini karena saya punya ketertarikan di sektor-sektor ketiga gitu ya. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, nama saya Atu Bagus Wingguna, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Willy. Saya biasa manggilnya Abang ya, karena beliau ini mentor saya iya, guru saya iya, dan banyak hal lagi ya. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Mas Dika ini juga sahabat saya, teman saya, udah kayak adik saya ya. Jadi dan saya di sini sendiri berniat untuk menjadi teman belajar bagi kita semua, tidak membuat saya lebih ahli, bahkan mungkin saya jauh tertinggal di belakang, tapi mungkin saya bisa sedikit share beberapa hal yang saya ketahui. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya manggilnya Mas dan Mbak aja ya, Mas dan Mbak, karena saya lihat di profil peserta ada yang sedikit, ada yang di bawah, umurnya di bawah saya, ada yang sedikit di atas saya, dan nggak begitu jauh range-nya. Jadi izinkan saya jadi teman belajar yang saat setara dengan Bapak, Mas dan Mbak. Tadi diceritakan oleh Bang Willy ya, ada beberapa perjuangan dalam mengelola TBM atau lembaga yang Mas dan Mbak kelola semua. Saya ingin cerita nih di awal. Ada satu nih riset yang barusan pagi ini saya baca. Memang keseharian saya berinteraksi dengan banyak tulisan yang khususnya itu terkait dengan penelitian ilmiah ya, akademik.
pagi tadi saya baca bahwa ada hal yang menarik terkait dengan bagaimana perasaan ya. Ini kita berbicara perasaan pengelola sektor ketiga, apapun itu namanya, lembaga non-profit atau lembaga, ya TBM termasuk di dalamnya, lembaga yang sifatnya sosial begitu ya. Mereka yang bekerja di sektor ketiga itu punya tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi ketimbang sektor-sektor lainnya, yaitu pemerintah ataupun swasta ya. Di sini tingkat kebahagiaan itu maksudnya mereka lebih happy, lebih enjoy. Dan memang penjelasannya karena mereka yang kerja di sektor ketiga lebih happy itu karena mereka enjoy day-to-day activities-nya. Jadi bekerja menikmati apa yang setiap hari ditemui gitu ya. Jadi memang ternyata beda bekerja dengan enjoyment dan bekerja mungkin seperti saya di kampus gitu, kadang juga stres juga ya, ketemu deadline atau berbagai macam hal, tapi mungkin saya harus belajar dari teman-teman yang berkecimpung khusus di bidang ini karena sepertinya awet muda ya, karena happy terus setiap hari. Oke, nah sedikit perkenalannya itu, saya izin share screen, Mas dan Mbak, tentang ada beberapa materi yang mungkin akan saya sampaikan, kurang lebihnya tentang bagaimana TBM ini sebagai sektor ketiga tadi ya, tapi lebih spesifiknya bagaimana membuat atau mencoba mendesain TBM sebagai sektor ketiga yang mandiri di tengah-tengah masyarakat. Saya mohon izin share screen di sini. Oke, apakah tampak jelas teman-teman share screen saya PPT-nya? Sudah nampak Mas Satu? Oh iya, makasih. Maaf, bisa tampakkan layar penuh? Ya. Oke. Kira-kira ini apa yang akan kita bahas ya. Nah, yang akan judulnya perlu saya perkenalkan dulu Mas Mbak sekalian, kelembagaan TBM yang mandiri. Ada satu judul kecil di bawahnya yang namanya self discovery. Jadi teman-teman, saya ingin mengajak kita semua untuk nanti mengevaluasi, mencoba mengenali posisi diri kita di TBM. Nah, saya nggak ngomong individu, tapi TBM ini sebagai lembaga, gitu ya. Kita perlu memetakan kekuatan, kelemahannya apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, dan mungkin apa yang nanti akan perlu dilakukan di masa yang akan datang. Karena kita berbicara spesifik kemandirian di sini. Nah, tentu nanti sebelum kita berbicara mandiri, kita akan bahas dulu kelembagaan itu apa. Lembaga itu apa, dan nanti praktik-praktik baiknya seperti apa, gitu ya. Oke, untuk mengawali, nah ini outline-nya ya, Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan kunci ya yang akan dibahas. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan lembaga dan kelembagaan? Kita akan perlu bisa membedakan kedua hal tersebut. Terus yang kedua, bagaimana TBM atau komunitas menjadi sebuah lembaga yang berada di tengah masyarakat. Baik. Lalu yang ketiga, bagaimana membangun kemandirian kemandirian lembaga di masyarakat. Oke, jadi ada 3 ini yang akan menjadi topik bahasan kita, dan mungkin saya coba share sejauh yang saya ketahui, yang saya ikuti risetnya, dan pernah saya alami. Oke. Nah, karena ya tadi kita udah bicara di awal bahwa saya tertarik sekali berbicara tentang TBM ini sebagai sektor ketiga ya, karena memang ada keunikan di sana. Untuk itu saya ingin cerita sebenarnya banyak proyek TBM sektor ketiga ini itu udah jadi kajian menarik di dunia, bahkan di Eropa, bahkan di Amerika, Asia gitu.
maksudnya menarik itu mereka sudah mulai bermunculan. Kenapa? Banyak hal, tapi diantaranya yang bisa kita agree adalah semua adalah bentuk inisiatif untuk mencoba mewujudkan kehidupan yang lebih baik dalam berbagai macam aspek, mau kesehatan, pendidikan, oke, dan macam-macam lainnya, apapun itu. Mungkin TBM tentu khususnya ke literasi, kayak koneksinya banyak ke pendidikan. Oke, ini salah satu hal yang menjadi isu utama berarti. Nah, saya menemukan satu lembaga yang ada di Bolivia, ini proyeknya UNDP. Jadi ini ada Chocolates for the Future. Ya, jadi ini ada satu workshop coklat di Bolivia yang inisiatif dari seorang guru di sana. Ya, jadi ada dia bikin semacam showroom untuk belajar coklat. Dia produksi coklat dan memanfaatkan masyarakat sekitar, maksudnya bukan memanfaatkan ya, mempekerjakan ya, menjadikan masyarakat sekitar itu partner dalam workshopnya dia gitu. Jadi bengkel kerja yang tidak hanya membuat workshop, tapi ternyata juga di situ ada proses pendidikan, pembelajaran di sana. Oke, kita coba sedikit lihat karena ini ternyata menurut saya sangat relevan dengan apa yang kita lakukan di sini. Oke. Nah, ini timnya, inisiatifnya dari seorang guru namanya Marlin Sanchez. Ya, jadi dia bikin, jadi pengelola tentunya di workshop coklat di Bolivia. Core utamanya adalah workshop coklat. Kalau workshop itu berarti kita ada transfer knowledge, skill ataupun kompetensi terkait coklat, mulai dari membuat, bake sampai kemasan sampai dengan jual gitu ya. Jadi kayak ada usahanya di sana ya. Oke. Lalu ini tahun 2017 didirikannya memfasilitasi pembelajaran pemuda usianya 15 sampai 22 tahun dan mengurangi ketimpangan yang cukup tinggi di Bolivia. Jadi Bolivia adalah salah satu wilayah tempat workshop ini berada, kebetulan adalah salah satu wilayah yang punya tingkat ketimpangan yang tinggi. Ada yang kondisi pendidikan ataupun quality pendidikannya sangat tinggi, ada yang menengah, dan ada yang rendah. Nah, ini semacam gerakan untuk mengatasi problem itu. Oke. Nah, fokus pembelajarannya adalah literasi dasar, lebih khususnya ada matematika dan bahasa, dan yang kedua skill pembuatan coklat. Mulai dari jam 7:30 pagi sampai dengan sore mereka full kegiatan dengan berbagai macam aktivitasnya. Foto ini adalah Daniel ya. Daniel ini salah satu remaja usia 15 tahun ya. Tugasnya ngapain? Dia nggak ikut bikin coklat, tapi dia ikut belajar. Ternyata dia adalah Daniel adalah salah satu anggota peserta belajar di sana yang paling jago matematika. Tugasnya ngapain? Jualan, karena dia akan menjadi calon akuntan yang baik. Proyeksinya seperti itu. Jadi melihat ini saja, gambar ini saja kita tahu bahwa kenapa Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua di sini bisa berbahagia, karena menolong seseorang itu adalah sesuatu yang mulia. Apalagi dia bisa menjadi yang lebih baik, tentu itu merupakan satu prestasi, bukan buat yang memberikan sesuatu itu, tapi buat dia sendiri, dan itu bisa mendampingi adalah sesuatu kehormatan gitu ya. Nah, oke, tapi poinnya adalah, nah, proyek di Bolivia ini, nah, teman-teman, merupakan koordinasi, kolaborasi dari beberapa macam lembaga ya, termasuk tadi inisiatornya, lalu ada UNDP, ada Italian Corporation, sampai dengan Velcos. Ada beberapa lembaga yang kolaborasi di sana untuk menyokong kegiatannya si workshop coklat ini. Tujuannya adalah tadi ya, peningkatan skill dan kemandirian komunitas. Dan nah, yang kedua ada misi khusus untuk pengembangan modul pembelajaran yang inklusif. Nah, ini memang misinya UNDP memang. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu semua hanya semacam gambaran bahwa mungkin kita punya keserupaan
gitu ya, dalam hal keinginan, niat, dalam hal apa yang kita lakukan, dalam hal output yang kita ingin capai, yaitu kemandirian dari komunitas sendiri ataupun dari masyarakat yang kita berinteraksi di dalamnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, oke. Kita akan ini pertama tentu untuk masuk ke sana kita coba pahami lembaga dan kelembagaan itu apa. Jadi posisinya itu seperti apa. Yang pertama lembaga dan ada juga kelembagaan gitu. Ini definisi secara bahasa gitu ya. Kalau lembaga ada kata kunci lain organisasi ataupun institusi ataupun entitas gitu ya. Suatu entitas yang punya tujuan tertentu gitu. Kalau kelembagaan adalah sistem atau berisi aturan main atau cara kerja. Nah, bedanya di sini adalah berarti lembaga itu ada organnya, kelembagaan itu adalah bagaimana cara kerja organ itu, baik dari sisi eksternal maupun internalnya sendiri. Nah, baik, ini ada perspektif akademiknya dulu, mungkin sedikit aja, karena kita akan lebih pada perspektif yang praktisnya. Hanya ini untuk membuka wawasan dalam perspektif yang lebih formal begitu ya. Kelembagaan, kalau kita berbicara kelembagaan, dalam perspektif sosiologi, kata kuncinya adalah ada interaksi individu, interaksi kelompok, interaksi masyarakat. Nanti lebih jauh akan saya pakai yang namanya kata interaksi ini, Mas dan Mbak, karena ini akan jadi kata kunci ke depan. Oke, ini sebenarnya ada bagian di depan yang poinnya adalah bagaimana interaksi itu bisa dijalankan oleh organisasi dan kelembagaan di sekitarnya, gitu. Dan semua itu ikut saling mempengaruhi. Oke. Nah, selanjutnya dalam perspektif ekonomi ada juga ya kata kuncinya adalah kebutuhan, pilihan, kelangkaan dan transaksi. Semua berinteraksi dengan interestnya masing-masing untuk tujuan tertentu. TBM punya tujuan, pemerintah punya tujuan, interest, swasta punya tujuan, masyarakat komunitas juga punya keinginan masing-masing. Bagaimana itu bisa ketemu? Ada skema transaksi, ada skema macam-macam ya, sehingga mereka bisa akhirnya berinteraksi yang saling menguatkan bisa, saling melemahkan bisa, atau nggak ada pengaruh sama sekali juga bisa. Oke. Nah, ini akhirnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin mencoba membuat separasi yang jelas gitu antara lembaga itu bagaimana, kelembagaan itu bagaimana gitu. Jadi yang ada di tengah ini lembaga. Lalu ada nilai dan budaya organisasi, struktur organisasi, strategi kinerja, insentif, engagement, dan kerjasama. Semua ini adalah bentuk kelembagaan, ya, yang saling berputar, di mana itu akan menguatkan atau melemahkan dari posisi lembaga itu sendiri. Jadi misalkan ini sisi internalnya. Jadi kalau LTBM sebagai lembaga punya nilai dan budaya organisasi yang disepakati bersama, tentu kita semua bergerak satu arah ke arah sana. Lalu kita punya struktur organisasi di breakdown begitu dengan job desk-nya masing-masing. Lalu kita punya kinerja yang bisa diukur, programnya seperti apa, dengan insentif, reward, and punishment seperti apa. Keterkaitannya melalui insentif, punish, and reward itu bisa macam-macam. Dan tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang insentif itu yang saya maksud, insentif ini, bukan berarti sesuatu yang bisa terukur saja. Kepercayaan itu juga insentif, dan sebaliknya ketidakpercayaan. Ya. Lalu ada engagement dan kerjasama, kita berbicara interaksi ataupun relasi dengan pihak luar. Oke. Ini tentu perspektifnya internal dari lembaga itu sendiri atau TBM. Nah, kalau dari eksternal ada pemerintah, ada swasta, ada komunitasnya. Dan, sebentar. Nah, yang ya, dan eksternal lainnya ada kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi begitu ya. Dan semua ini eksternal ini kelembagaan, ini yang kelembagaan yang internal, dan ini lembaga begitu ya. Jadi mungkin
saya ingin ngajak teman-teman sekalian untuk tahu bahwa untuk mencoba memposisikan bahwa lembaga itu adalah satu entitas yang punya aturan main, gitu, sistem kinerja, gitu ya. Jadi dan sistem kinerja itu yang akan coba kita bahas di sini untuk bagaimana sih kalau sistem kinerja yang baik untuk TBM gitu. Oke. Nah, sedikit gambaran. Saya pernah bahas ini, mendiskusikan ini di forum FGD-nya RBA. Ini saya mencoba menggambarkan apa yang good practices untuk TBM ya. Jadi ini sekedar saran, tapi untuk hanya menggambarkan sebenarnya, untuk menggambarkan bagaimana proses kelembagaannya. Jadi mulai adanya visi misi, tata kelola good governance, dan dukungan publik dalam berbagai macam bentuk, bisa mulai dari dana, mulai dari kepercayaan, dan seterusnya. Lalu ada proses, di sini berarti perencanaan dan sebagainya, ada output, pelaksanaan program, dan terakhir yang ini kita ingin dapatkan adalah manfaat, dampak ya, terkait target komunitas kita. Peningkatan literasinya, kapabilitas dirinya, dan macam-macam. Dan tidak lupa ada reputasi dan kepercayaan di sini. Itu juga outcome dari bagaimana kita mengelola kegiatan dan berinteraksi dengan masyarakat. Oke, ini kelembagaan yang saya kira untuk awal diperlukan ya, untuk menjadi kelembagaan yang mandiri. Oke. Nah, selanjutnya, tadi kalau kita sudah berbicara tentang kelembagaan dan lembaga bagi TBM, posisinya seperti apa? Oke, nah sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana TBM atau komunitas itu menjadi sebuah lembaga yang berada di tengah masyarakat. Artinya tadi kita udah tahu bahwa ada lembaga yang namanya TBM ini, fungsinya apa, tujuannya bagaimana, interaksi di masyarakat bagaimana. Lalu selanjutnya apa? Nah, mungkin ini sudah dibahas kemarin ya, teman-teman semuanya. Tapi ini sekedar mengingatkan saja bahwa kemunculan kita TBM ini, kita TBM sebagai sektor ketiga itu munculnya bukan ujuk-ujuk ya, tapi ada sesuatu hal di sana. Yang di sini mulainya adalah ada social problems. Kalau TBM tentu biasanya ada inisiatif terkait ingin memajukan pendidikan begitu ya, entah dari lewat literasinya macam-macam, tapi saya yakin punya kesamaan di sana. Sehingga ada inisiatif selanjutnya ya, melalui organisasi, melalui komunitas, dan yang terakhir itu ada engagement. Ya, engagement ini melalui ada aset, ada engagement human-nya, resource-nya juga ya. Nah, maksudnya adalah ada nanti bagaimana TBM ini melibatkan diri ya, dipengaruhi, dan bagaimana TBM mempengaruhi. Oke. Nah, teman-teman sekalian, oke, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk interaksi ya. Boleh interaktif ya, Mas dan Mbak, walaupun masih pagi mungkin agak ngantuk-ngantuk sedikit, nggak apa-apa ya. Tapi ini ada 4 kuadran, A, B, C, D. Saya ingin mengajak teman-teman untuk memetakan semua di sini. Semua dari TBM-nya masing-masing, itu posisinya bagaimana. Jadi yang dilihat dari sisi yang atas, ya, keterlibatan TBM nih. Keterlibatan TBM di masyarakat itu dalam suatu entah program apapun itu posisinya bisa sangat rendah, bisa sangat tinggi gitu. Lalu ada yang sisi sini kita lihat keterlibatan komunitas. Dia bisa tinggi, bisa rendah. Oke, artinya di sini kita berbicara TBM-nya, ya, bagaimana mencoba melakukan intervensi di masyarakat, apakah sudah rendah, apakah sudah tinggi, ataukah masih rendah, gitu ya. Dan keterlibatan komunitasnya bagaimana, apakah sudah tinggi ataukah sudah rendah. Nah, kita coba petakan. Kalau keterlibatan TBM-nya rendah, dan keterlibatan komunitasnya tinggi, itu bentuknya adalah kerjasama berbasis aset. Nah, itu seperti apa? Ini adalah keterlibatan dia kegiatan penyediaan aset dan kebutuhan jangka panjang dengan post intervention yang minimal dari TBM. Contohnya,
Yang seperti ini adalah penyediaan bentuk aset yang dikasih oleh TBM ke masyarakat, dan masyarakat butuh melakukan semacam interaksi yang tinggi dengan aset tersebut. TBM perlu melakukan interaksi di situ tapi kecil. Nah, bentuknya seperti apa? Misalnya, bagi Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak di sini yang menyediakan aset dalam bentuk buku, saya yakin banyak. Ya, buku seperti perpustakaan, orang bisa datang, gitu. Orang perlu ya berinteraksi lah di sana. Kalau kita berbicara perpustakaan ya, karena banyak interaksi sharing knowledge dan sebagainya. Yang dilakukan oleh TBM cukup mengelola buku itu ada, menyediakan tempat, oke? Tidak perlu interaksi yang terlalu tinggi, tapi komunitas perlu terlibat. Kalau dia mau mau misalkan meningkatkan budaya literasi, budaya baca, oke, dia perlu datang ke sana, dia perlu berkelompok, dia bikin kegiatan. Inisiatifnya dari komunitasnya. Itu yang kerjasama berbasis aset, oke? Lalu yang B, ini kerjasama kolaboratif. Dia kalau keterlibatan komunitasnya tinggi. Lalu juga keterlibatan TBM-nya tinggi. Ini sama-sama tinggi. Biasanya merupakan kegiatan penyediaan barang dan jasa yang berkelanjutan. Jadi, semisal ada bentuk proyek yang sifatnya jangka menengah ataupun panjang ya. Jadi, dia perlu interaksi yang sangat intens, baik dari TBM-nya ataupun dari komunitasnya. Ya, jadi misalnya proyek peningkatan literasi, ini saya ambil contoh karena saya pernah terlibat proyek peningkatan kemandirian yang diinisiasi oleh RBA terkait budaya baca ya. Mereka punya big book RBA. Di sana ada tahapannya, mulai dari masyarakat yang target program ini masyarakatnya melek membaca. Terus yang kedua mulai disebarkan. Yang ketiga sampai dengan masyarakat ini bisa produksi buku ataupun literasi sendiri gitu ya. Jadi yang tahapan seperti ini tentu tidak jangka tidak jangka pendek ya. Bukan sekedar sharing kegiatan selesai enggak, tapi sharing kegiatan pendampingan, kegiatan selanjutnya pendampingan ya. Jadi sangat intens baik komunitasnya maupun TBM-nya. Nah, itu. Nah, tipe ketiga ini adalah kerjasama yang transaksional. Jadi, keterlibatan komunitasnya rendah, keterlibatan TBM-nya rendah. Ini bentuknya seperti apa? Ini biasa kegiatan-kegiatan jangka pendek. Misalnya donasi, misalkan dalam beberapa waktu yang lalu ada bencana, nah, TBM ikut aktif di sana, bikin donasi sumbangan gitu ya. Tapi ini memang kebutuhannya kan ini aja ya, musiman atau apa bahasanya ya, ya sewaktu-waktu aja gitu, sesuai kebutuhan, dan itu tidak dalam jangka yang panjang gitu. Nah, yang terakhir bentuknya ini adalah keterlibatan TBM di masyarakat itu adalah kerjasama berbasis pelayanan. Jadi ini keterlibatan komunitasnya rendah, tapi keterlibatan TBM-nya tinggi. Ini adalah bentuknya knowledge transfer yang bersifat semisal pelatihan gitu ya. Dimana kalau kita bikin pelatihan kan, kita perlu engage yang tinggi ke masyarakat ya, target transfer knowledge-nya. Tapi komunitasnya rendah. Kenapa maksudnya rendah ini? Karena ya masyarakat bisa ikut, bisa enggak. Kalaupun ikut bisa jadi pendengar gitu ya, atau ya tidak ada kewajiban. Nah, tidak ada kewajiban untuk engage yang lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau pelaksana program tentu harus melakukan sesuatu hal yang intens sehingga knowledge transfer oleh TBM ya, misalnya dalam hal ini, itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, Mas, Mbak, ini tidak berbicara tentang baik dan buruk. Ini adalah satu pemetaan. Tentu mungkin di TBM-nya Mas dan Mbak, tempat berkecimpung di sana, itu ada program yang misalkan, sepertinya ada program yang seperti ini, program seperti ini, yang ini juga ada gitu ya. Atau mungkin secara keseluruhan rata-rata masih seperti ini, atau masih seperti ini gitu ya. Nah, kira-kira, nah ini ya, saya pengen ngajak Mas dan Mbak sekalian untuk kira-kira TBM-nya posisinya di mana gitu ya.
bisa nggak saya minta tolong Mas dan Mbak sekalian sekarang untuk kira-kira memetakan ya di kotak manakah posisinya teman-teman sekarang. Jadi di Zoom ini ada fitur yang namanya anecdote. Di option ya kalau nggak salah. Oke, sebentar. Ya, jadi ini kalau teman-teman di annotate ya, di option kalau bisa, terus silakan dipilih masing-masing yang A, B, C, dan D-nya. Ya, jadi ini contohnya seperti ini. Misalkan posisi saya di sini. Posisi saya di sini. Ya, ada tanda seperti ini. Bisa nggak teman-teman mencoba, mungkin ya kita butuh waktu. Kira-kira posisinya di mana kalau teman-teman semua? Bisakah? Atau perlu kita interaktif? Mohon maaf Mas Satu, mungkin bisa menggunakan kolom percakapan juga. Kan ada kodenya ABCD. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat untuk memudahkan peserta. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Willy. Ya, mungkin teman-teman bisa ini ya di kolom chat, di box chatnya bisa ditulis nih. Kira-kira kalau dari TBM-nya masing-masing posisinya di mana? Boleh nggak ditulis di sana dan kita bahas bareng-bareng? Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan untuk menuliskan kodenya. Ada kode A, B, C, dan D yang menjelaskan keseluruhannya, dan silahkan ditulis di kolom percakapan. Terima kasih. Terima kasih misalkan ini dari TBM ke Puro Ijo. Ya, ada yang sudah dilakukan secara umum adalah kerjasama berbasis pelayanan. Oke. Ya, adakah yang lain? Kira-kira seperti apa? Mungkin setidaknya mungkin 2 atau 3 lagi ya. Ini ada Sanggar Caraka antara B dan D. Oke. B itu kerjasama kolaboratif, atau D, transfer knowledge ya. Oke. Ada nggak yang mungkin di posisi A atau C mungkin? Ya. Ini ada. Terima kasih. Ini ada 4 ya. Jadi yang masuk antara ini dari LPAN Gria Baca Dermawan Budiono. Ada antara C atau D. Kalau C itu berarti kerjasama yang jangka pendek, dan D ya ada yang transfer knowledge ya. Baik. Jadi Mas dan Mbak sekalian, terima kasih partisipasinya. Tapi setidaknya tabel di depan itu bisa kita jadikan semacam pemetaan. Karena ini kita sedang berbicara tentang bagaimana posisi kita di tengah masyarakat itu. Tentu kuncinya adalah engagement. Jadi kalau kita di posisi TBM, kalau kita posisinya di TBM, tentu kita dengan mudah memetakan sejauh ini keterlibatan kita rendah atau tinggi, intensitasnya dengan masyarakatnya itu tinggi atau rendah. Nah, selanjutnya tentu sudah kita bisa tebak juga keterlibatan komunitas itu sendiri dalam kegiatan kita seperti apa, rendah atau tinggi, dan ini kemungkinannya. Nah, kembali kita tidak berbicara baik dan buruk, karena semua punya tujuannya, semua punya strategi masing-masing, dan setidaknya kita tahu bahwa sebetulnya setiap problem yang Anda masing-masing miliki itu bisa dilakukan dengan intervensi yang macam-macam begini gitu. Jadi kalau misalnya maksudnya begini,
Misalnya di suatu komunitas itu problem literasi atau minat budaya bacanya cukup bermasalah gitu, artinya cukup parah gitu ya. Nah, kita lihat komunitas ini menyadari nggak? Kalau menyadari biasa engagement-nya tinggi, berarti di sini nih. Tapi kalau rendah, berarti biasa posisinya memang nggak sadar gitu ya. Nah, sekarang kita sebagai TBM mau memposisikan diri seperti apa? Kita mau intens atau mau ya berjarak dulu ya. Kalau berjarak berarti rendah, kalau intens berarti tinggi. Mungkin karena misalkan ini tahap awal kita mau intervensi, ya udah kita rendah aja dulu. Dan karena kesadarannya mungkin masih rendah, ya udah kita jadi kerjasama transaksional. Misalkan apa? Penyediaan buku. Ya udah buku bagi selesai, titik. Gitu. Alat-alat tulis bagi selesai, titik. Nah, seiring berjalannya waktu gitu, mungkin kita ingin meningkatkan keterlibatan kita sendiri sebagai TBM. Oke, kita bikin program apa gitu ya. Jadi ada engagement-nya. Yang harapannya nanti masyarakat bisa mulai sadar dan mulai ada inisiatif. Nah, maka kita berharap komunitas itu engagement-nya akhirnya tinggi juga. Nah, jadi pola pikirnya adalah kira-kira seperti itu, Mas dan Mbak sekalian. Tentu ini bukan mencoba melihat bahwa oposisi saya di A, ini yang buruk ini kayaknya, enggak, bukan seperti itu. Karena setiap program TBM, setiap program kegiatan punya karakternya masing-masing yang cocok seperti apa dengan masyarakatnya. Oke. Baik, nanti kalau ini ada perlu didiskusikan, kita akan bicara lebih lanjut lagi. Saya khawatir waktunya habis ya. Oke, yang ketiga ini bagaimana membangun kemandirian di lembaga masyarakat. Oke, kata kuncinya adalah menjalin hubungan yang mesra nih. Jadi yang mesra bagi siapa dulu? Oke, ini akan kita coba bahas ya. Ada dua aspek kunci, Mas dan Mbak sekalian. Yang pertama adalah kalau kita berbicara membangun lembaga yang mandiri di tengah masyarakat itu, satu, TBM harus punya posisi daya tawar gitu ya. Punya daya tawar, yaitu dia dipercaya. Ya, jadi ini bisa jadi Mas dan Mbak punya kekuatan relasi dengan masyarakat, baik dengan masyarakat ya, swasta, birokrat ataupun politisi, relasi apapun itu, sehingga dia bisa dipercaya dan punya semacam kepercayaan gitu. Oke, dan yang kedua adalah TBM sebagai mobilizer of public opinion. Jadi TBM ini kalau sebagai lembaga sebetulnya perlu ada peran untuk memfasilitasi opini, aspirasi gitu ya. Menampung aspirasi dan menyuarakan aspirasi ke siapa? Ya ke berbagai macam sumber, baik ke media, ke pemerintah, ke swasta gitu ya. Jadi kepanjangan tangan memfasilitasi opini publik ya. Jadi kalau kita berbicara tentang TBM karena kebanyakan terkait literasi, jadi mungkin opini publik terkait literasi gimana? Mungkin ada hal yang mungkin kebijakan misalnya ya belum tercover sehingga ya literasi di sana kurang baik atau bagaimana, sehingga tidak hanya bikin program tapi bagaimana TBM ini bisa menyuarakan opininya masyarakat juga gitu. Oke. Semakin kondisinya setidaknya dua ini kondisinya sudah terpenuhi, maka semakin tinggi pula posisi daya tawar TBM. Nah, jadi posisi daya tawar ini adalah sebetulnya menggambarkan bahwa bagaimana kekuatan TBM itu sendiri. Gitu. Punya nilai nggak? Punya kinerja nggak? Kalau akhirnya punya nilai, kinerja, konsisten, nanti dipercaya gitu. Dan kalau udah punya nilai, kinerjanya bagus dan sebagainya, harusnya juga bisa memfasilitasi opini publik. Nah, itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, kata kunci kedua yang perlu diperhatikan untuk menjadi TBM sebagai lembaga mandiri adalah keterlibatan dari pemerintah. Kita lihat nih, kalau keterlibatan pemerintah ini kita sebenarnya untuk mencoba melihat bagaimana posisi mereka, gitu ya. Jadi pemerintah bisa jadi memberikan arahan atau guidance dalam pengembangan organisasi, dalam hal ini TBM-nya. Yang kedua, pemerintah bisa menjadi bagian langsung di organisasi atau TBM kita. Dan yang ketiga, pemerintah bisa jadi melibatkan diri dalam bentuk anggaran di TBM kita. Nah, jadi semakin tinggi interaksi pemerintah dengan kita, itu semakin tinggi pula intervensi yang bisa dilakukan, gitu ya. Artinya ada interest yang menyatu di sana. Bisa jadi TBM-nya lebih dominan, bisa jadi pemerintah lebih dominan, atau bisa jadi both, ya. Bisa jadi saling melengkapi begitu.
saling menguatkan atau bisa juga saling melemahkan. Oke, itu dua kata kuncinya. Nah, kembali lagi saya punya peta di sini, Mas dan Mbak sekalian. Jadi ini adalah saya ingin bilang tentang bagaimana pentingnya TBM supaya jadi mandiri sebagai lembaga non-profit ya. Tadi kita lihat yang pertama dari sisi daya tawarnya. Ya, tadi kita berbicara tentang aspek internalnya. Dan yang kedua adalah dari sisi keterlibatan pemerintahnya. Oke? Jadi kalau contohnya begini, yang A nih kita bahas beberapa. Kalau yang A ini adalah tipe yang dia keterlibatan pemerintahnya kuat, daya tawarnya lemah gitu ya. Ada positif negatif. Kalau negatif ini berarti backwards, kerugian gitu ya. Kalau positif ini manfaat ya. Jadi kalau intervensi pemerintah kuat tapi TBM-nya lemah sebagai lembaga, TBM akan dinominasi oleh pemerintah. Jadi kepanjangan tangannya pemerintah aja gitu. Dan tapi positifnya adalah TBM ini dilindungi dari persaingan terhadap organisasi lain. Artinya bisa sustain. Selama pemerintah ada, TBM yang tipe seperti ini sustain gitu ya. Karena merupakan kepanjangan dari program-program pemerintah. Oke. Yang B tipenya adalah ketika keterlibatan pemerintahnya lemah dan daya tawar TBM itu juga lemah gitu. Ini tentu kompetisi akan menjadi, ini namanya marketized organization, jadi kompetisi yang ketat dengan lembaga lain ya. Karena TBM sendiri lemah. Ya, jadi tidak punya relasi, tidak dipercaya. Kalau tidak dipercaya berarti nilainya belum terbentuk, ya, kinerjanya mungkin juga masih terbatas, intervensi di masyarakat juga masih terbatas ya, belum dapat itu, belum dapat feel-nya ya. Sehingga belum berdaya tawar, belum bisa menyampaikan aspirasi masyarakat gitu ya ke berbagai lembaga, sehingga kompetisi dengan lembaga lain, termasuk dengan swasta, termasuk dengan TBM lainnya. Jadi kalau kita bisa bicara misalkan literasi, kalau kita nggak paham akar masalah di komunitas tempat kita berada, kenapa literasi minat baca rendah, tentu ada perusahaan lain yang lebih ini ya, mungkin peduli gitu ya, dan mungkin lebih punya sumber daya, sehingga dia bisa lebih intervensi. Akhirnya peran TBM di sana antara ada dan tiada gitu ya. Oke. Dan yang C ini tipe yang dia daya tawar TBM-nya kuat, keterlibatan pemerintahnya juga kuat. Nah, kalau yang seperti ini, TBM-nya sudah beridentitas gitu ya, sudah punya sudah dipercaya. Kalau sudah dipercaya berarti sudah melakukan berbagai macam kegiatan, nilainya juga sudah terbentuk begitu. Nah, ini tentu dia menjadi TBM yang independen dan dia terlindungi dari kompetensi yang merugikan. Artinya, maksudnya di sini adalah sudah TBM-nya ini udah paham dengan bagaimana kinerjanya, apa yang dibutuhkan masyarakat, dan dia disupport juga oleh pemerintah. Ini sesuatu yang saling menguntungkan lah, kita bisa bilang seperti itu. Jadi TBM-nya untung, masyarakatnya untung, ya, pemerintahnya juga untung. Jadi, nah, seperti itu. Nah, yang D ini adalah autonomous organization. Jadi daya tawarnya kuat, intervensi, keterlibatan pemerintah rendah, gitu ya. Nah, yang seperti ini juga ada. Artinya TBM-nya ini sudah dipercaya, intervensi engagement di masyarakat udah tinggi, gitu ya. Keterlibatan pemerintah rendah, berarti bukan masalah di sini. Jadi dia positifnya adalah independen dan dapat mempengaruhi lembaga lain, termasuk pemerintah. Jadi bisa jadi ke depan tipe yang seperti ini tergantung ya, dia mau jadi TBM yang seperti apa. Artinya mau melibatkan pemerintah atau enggak sama sekali. Mau memposisikan diri di tengah, mau posisikan diri sebagai temannya pemerintah, atau memposisikan diri pure di masyarakat gitu ya, sebagai oposisi pemerintah. Boleh aja gitu. Nah, artinya di sini teman-teman sekalian, ini semua bisa berganti dari kotak A, B, C, D gitu ya. Bisa jadi di D, bisa jadi di A, tergantung dari dinamika internal dan eksternalnya. Tergantung dari kalau dinamika internal berarti bagaimana posisi nilainya si TBM ini, bagaimana kinerjanya gitu ya, karena itu sangat berdinamika, dan bagaimana pula nanti keterlibatan pemerintahnya. Misalnya pemerintah era sekarang itu engage ke TBM lebih tinggi gitu, bisa jadi. Ada juga di era kepemerintahan yang engagement ke TBM itu rendah, kayak nggak diperhatikan, ada juga ya. Tapi apapun itu, menurut saya yang paling penting adalah keberlanjutan TBM ini adalah di daya tawar.
Karena ini kita berbicara TBM itu sendiri. Jadi bagaimana ke depan TBM ini tetap eksis? Karena kita pun eksis buat apa? Buat masyarakat, bukan buat kita sendiri. Sehingga semakin banyak yang kita lakukan, semakin kita dipercaya, semakin punya daya tawar. Itu modal utama sebagai kita organisasi, sebagai lembaga untuk berkegiatan, untuk bergiat yang lebih banyak lagi gitu ya. Tinggal kalau ketentuan pemerintah ya ada yang nggak perlu itu, ada yang perlu karena ingin menjangkau cakupan yang lebih luas, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana kita sebagai lembaga kan terus berkelanjutan sehingga kita bisa melakukan fokus kita tadi. Misalkan kita punya keyakinan bahwa literasi kita ini masih kurang, kita punya concern yang kuat di sana, kita perlu sustain di sana ada. Oke, ini ada referensi, mungkin kalau nanti Mas dan Mbak perlu bahan-bahan bacaan atau diskusi, bisa saya bagi. Terima kasih. Barangkali itu, mohon maaf jika ada salah-salah dan kurang dari apa yang saya sampaikan, nanti silakan kita bisa lanjutkan ke diskusi yang lebih lanjut. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Atu atas paparannya. Tadi ada beberapa hal yang dibahas, ada 2 peta ya. Peta yang pertama tadi membahas salah satunya mengenai keterlibatan TBM dan masyarakat sekitarnya, gitu ya, atau komunitasnya. Yang kedua tadi membahas tentang kemandirian, bagaimana TBM berdiri dan beraktivitas, serta keterlibatan pemerintah, gitu ya, sebagai sektor pertama di dalam kegiatannya. Baik. Kembali seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa di dalam kegiatan ini mungkin Bapak Ibu sekalian banyak menemui hal-hal baru atau istilah-istilah baru, atau sebenarnya hal-hal yang sudah dilakukan hanya belum tahu istilahnya gitu ya, atau belum tahu namanya gitu. Jadi semoga apa yang dipaparkan termasuk yang disampaikan oleh Mas Atu ini tadi bisa memperkaya pengetahuan kita bersama, karena menurut saya menjadi sangat lucu sekali saat kita bergerak dan mengaku diri kita sebagai pegiat literasi, tetapi kita kurang membaca gitu ya, atau kurang meningkatkan kapasitas diri kita. Karena sebelum kita bisa memberdayakan masyarakat, tentunya menjadi PR bagi kita untuk memberdayakan diri kita terlebih dahulu. Oke, baik, kita akan masuk ke materi yang kedua dari Mas Dika. Ya, baik, terima kasih. Saya serahkan ke Kak Dika. Baik, ya terima kasih Abang kesempatannya. Semua udah punya cinta ini di layar masing-masing ya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bang Yudi, gitu. Saya coba melengkapi, menyampaikan materi, melanjutkan materi dari Mas Atu, tapi spesifik dari RBA, gitu. Jadi kelembagaan RBA sebagai lembaga di masyarakat, gitu. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Belum nampak Kak Dika? Ya, baik, sekarang sudah terlihat Kak Dika. Terima kasih. Sebentar. Ya, ini materi yang hendak saya sampaikan, tidak panjang. Saya di sini bercerita mengenai ruang belajar Akil sebagai lembaga di masyarakat, gitu. Kalau kemarin spesifik lembaga sektor ketiga, ya, pembahasannya banyak konseptualnya kemarin, gitu, sama beberapa praktik yang terjadi di sekitar kita. Nah, sekarang spesifik membahas ruang belajar Akil, gitu, sebagai lembaga di masyarakat yang merupakan bagian dari lembaga sektor ketiga. Nah, sebelumnya mungkin di awal-awal saya mau menunjukkan gambar ini kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, gitu, di mana mungkin saat ini ada di antara kita, mungkin juga di jejaring kita, gitu, yang melihat bahwa TBM ini menjadi sebagai lembaga yang menyediakan sumber pengetahuan. Betul atau tidak? Mungkin Bapak Ibu bisa mengacungkan
Saya mau coba kayak tadi. Oke. Ternyata susah juga kalau share screen ya. Oke. Betul ya? Betul atau tidak Bapak Ibu? Oke, saya lanjut ya. Ya, TBM sebagai lembaga yang menyediakan sumber pengetahuan. Biasanya hampir semua teman baca gitu, hal yang selalu diperhatikan pertama-tama saat memulai gerakannya itu adalah ada nggak ya buku yang mau dilayankan kepada masyarakat. Bahkan kalau di Malang itu ada sempat tenar istilah ngerampok buku ke salah satu TBM di Malang yang memang bukunya sangat banyak gitu. Nah, tapi menuju semakin ke sini memang peran sebagai lembaga yang menyediakan sumber pengetahuan ini TBM tidak hanya berperan sebagai itu. Ini saya alami saat di RBA yang semula dulu di awal kita memang saat membuka layanan Taman Baca Masyarakatnya itu menyediakan buku saja gitu. Perlahan semakin ke sini sebagai Taman Baca Masyarakat, RBA tidak hanya menyediakan sumber pengetahuan gitu, tapi menciptakan ruang dan kreasi kepada masyarakat dalam hal pengetahuan gitu. Mungkin tadi sempat disinggung kita di RBA memproduksi banyak sekali pustaka, tidak hanya memang untuk buku yang mungkin yang biasa Bapak Ibu kenal, untuk buku di RBA belum membuat itu gitu, tapi produk lain seperti buku suara itu banyak sekali, terus juga video banyak sekali, infografis banyak sekali, sama konten-konten di YouTube mungkin Bapak Ibu itu adalah salah satu bentuk dari pustaka yang diproduksi oleh Ruang Belajar Akil dan yang membuat tidak hanya relawan yang sekarang ada di sini gitu, tapi relawan dari berbagai daerah dan juga masyarakat yang ada di sekitar RBA. Gitu. Nah, sehingga nanti dengan peran seperti itu sebagai TBM kita bisa berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kehidupan di masyarakat. Makanya jalannya ini mulai dari kita dari sini menyediakan sumber pengetahuan saja, semakin ke sini sudah menjadi ruang, tidak hanya menyediakan seperti itu. Oke. Nah, saya lanjutkan dengan menceritakan selayang pandang Ruang Belajar Akil. Gitu. Ini 13 tahun saya rangkum dalam dua slide selayang pandang Ruang Belajar Akil. Yang pertama inisiasi kegiatan, di mana inisiasi kegiatan ini dulu dilakukan Januari sampai April 2020. Gitu. Embrionya RBA itu kalau Bapak Ibu mungkin ada yang pernah membaca juga, itu namanya kelompok riset sahaja. Dulu Ruang Belajar Akil tidak ada tempatnya Bu, tidak ada koleksinya gitu. Yang ada hanya anggota dan juga kemauan untuk belajar gitu. Dan tempat belajarnya pun dulu di inisiasi kegiatan ini ya di perpustakaan salah satu universitas di Kota Malang gitu. Jadi sama sekali tidak punya tempat gitu dulu untuk saat inisiasi kegiatan ini gitu. Terus masuk pada yang kedua, gitu, pengembangan metode pedagogik ini mulai bulan Mei 2010 sampai April 2012, gitu, di mana fokus kegiatannya RBA itu pada peningkatan kemampuan, gitu ya, atau life skill, dan pembelajaran penelitian terapan dengan tema yang umum. Nah, tempatnya sekarang berpindah-pindah. Di periode ini tempat berkegiatannya berpindah-pindah, di kafe, di rumah makan, sama di ruang publik lainnya seperti di masjid dan di warung-warung juga dilakukan pembelajaran di sana. Masih sama, belum punya tempat yang seperti sekarang nih di RBA gitu. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu TBM-nya sudah ada yang baru nih, baru TBM-nya masih baru dan sudah ada tempat, ya itu sangat luar biasa gitu. RBA dulu nggak ada tempat Bu, Bapak. Terus yang ketiga itu peningkatan kualitas wadah. Nah ini mulai bulan Mei 2012 sampai Maret 2015, kegiatan pembelajarannya RBA masih sama dengan kelompok riset saja itu balik lagi ke perpustakaan universitas gitu. Karena dinilai
pembelajaran yang di satu tempat ini lebih bagus untuk teman-teman muda pada waktu itu gitu. Dan memang sebagian besar pada waktu itu yang ikut di ruang belajar akhir adalah teman-teman mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Nah, di periode selanjutnya itu ada peningkatan kemandirian wadah. Nah, ini untuk pertama kali RBA keluar dari dari ruang publik yang sebelumnya menjadi situs kegiatannya RBA, kemudian keluar dengan menyewa salah satu tempat di Soekarno-Hatta, di Jalan Soekarno-Hatta, mungkin yang dari Malang tahu jalannya gitu, di mana pada periode ini pembelajarannya fokus pada penelitian dan pembelajaran tingkat lanjut, dan RBA mulai menjalankan kegiatannya pada situs belajar yang mandiri. Artinya seperti tadi saya sampaikan, waktu itu kontrak di Jalan Soekarno-Hatta gitu. Nah, itu sampai April 2016. Kemudian pada Mei 2016 sampai sekarang ini masuk periode kelima, di mana ada keberlanjutan wadah di sini. Yang semula kemarin di SWAT, sekarang ruang belajar mandirinya RBA berada di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi sebagai gambaran umum saja gitu, di Soekarno-Hatta dengan di tempat yang sekarang itu sangat berbeda sosiologi dari masyarakat yang dilayani. Kalau di sini mungkin yang pernah ke sini tuh bisa mengamati RBA tepat berada di tengah, di mana di sekelilingnya itu ada perumahan yang isinya memang orang menengah ke atas gitu. Terus di dekatnya tidak jauh dari situ itu perkampungan masyarakat yang menengah dan juga menengah ke bawah gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ini sampai sekarang kita masih di lokasi yang sama. Kemarin di hari yang kedua sudah diajak sama Mas Zidan untuk keliling seperti apa ruang belajar akil di Jalan Cempaka nomor 1. Seperti apa ruang belajar akil di Jalan Cempaka nomor 1 Kota Malang ini. Terus yang masuk periode selanjutnya sekarang itu sejak Maret 2020 sampai sekarang ada periode pengembangan layanan, di mana layanannya ruang belajar akil tidak hanya ragawi atau luring, tapi juga layanan digital, daring gitu. Sebelum Maret 2020 ini, bahkan sejak di situs belajar di perpustakaan salah satu universitas itu memang sudah ada layanan digitalnya. Tapi semenjak Maret 2020, tepatnya sewaktu pandemi gitu, kita diharuskan untuk belajar dari rumah gitu. Nah, layanan RBA mulai dikembangkan gitu dan semakin masif layanannya sampai sekarang gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah perwujudan visi. Pada fase ini kegiatan RBA akan terus berkembang, kita menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tentunya untuk bisa berkontribusi positif dalam mewujudkan bangsa yang lebih baik gitu. Seperti itu. Nah, hingga sekarang gitu layanan RBA akhirnya tidak hanya di Malang dan sekitarnya, tapi juga sudah masuk ruang lingkupnya itu sudah masuk, mungkin bisa dibilang nasional ya, karena penerima manfaat dari program-program yang kita jalankan sekarang tidak hanya dari Malang, tapi juga dari luar Pulau Jawa juga ada gitu, dari Jakarta, dari Lampung, bahkan juga ada yang dari Aceh dulu gitu. Karena apa? Karena layanan yang diberikan tidak hanya ragawi saja sekarang, tapi juga daring yang bisa diakses masyarakat dari berbagai tempat gitu. Seperti itu. Itu selayang pandangnya RBA secara singkat. Nanti bisa diperdalam di sesi diskusinya ya gitu. Terus bagaimana RBA menjalankan peran sebagai lembaga di masyarakat gitu. Nah, RBA menjalankan peran itu melalui 3 layanan. Yang pertama itu adalah layanan kepemudaan. Di sini layanan kepemudaan ini yang salah satu wujudnya itu adalah yang tadi saya singgung mengenai kelompok riset sahaja. Di mana kelompok riset sahaja ini memang sebagian besar ada teman-teman mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir, di mana di RBA belajar tidak hanya mengenai tugas akhirnya, tapi juga belajar melakukan pemberdayaan masyarakat, melakukan berinteraksi dengan masyarakat dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang kedua itu layanan Taman Bacaan Masyarakat. Layanan Taman Bacaan Masyarakat ini mulai aktif berjalan dengan mulai artinya
benar-benar aktif berjalan itu sejak di 2016, sejak RBA itu berada di situs yang sekarang gitu. Sebelum ini taman bacanya itu ada, tapi hanya dimanfaatkan oleh teman-teman yang ikut kelompok riset tadi gitu. Tapi setelah kita berada di tempat yang sekarang, itu taman baca dibuka untuk umum dan itu diakses oleh umum juga. Dan yang ketiga layanannya adalah layanan pemberdayaan masyarakat. Nah, 3 layanan ini ada 4 fokus kegiatan dalam layanan-layanan di ruang belajar akil. Yang pertama ini adalah peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat, terus pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan yang ketiga peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Plus 1, yaitu penguatan kelembagaan di masyarakat gitu. Nah, 4 fokus ini itu ada pada 3 layanan kita, 3 layanan yang ada di RBA gitu. Mengapa fokus-fokus ini kenapa 4 hal ini dijadikan fokus oleh RBA? Karena kalau kita mengamati, pasti Bapak Ibu juga bisa melihat gitu. Saat pendidikannya bagus, ekonominya bagus, tapi secara kesehatan dan kualitas hidup rendah gitu, itu pasti akan timpang. Begitu juga sebaliknya, ekonominya bagus, kesehatannya bagus, tapi kalau pendidikannya tidak bagus, juga akan timpang gitu. Jadi 3 hal ini itu membentuk sangat terkait gitu. Maka dari itu RBA menetapkan 3 fokus yang ini sebagai fokus dari kegiatan RBA plus penguatan kelembagaan. Nah, penguatan kelembagaan ini dimaksudkan bertujuan untuk keberlanjutan dari program-program yang dijalankan oleh RBA gitu. Salah satu bentuk keberlanjutan program yang kita stimulus ke masyarakat itu adalah kita mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program-program kita gitu. Program-program kita. Jadi tidak hanya menerima saja gitu, tapi juga mereka kita stimulus untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah model pemberdayaan kolaboratif dan partisipatif di RBA. Jadi aspek kolaboratif dan partisipatif ini menjadi kerangka dari program di ruang belajar akil gitu. Kolaboratif ini berbicara mengenai apa yang bisa didapatkan oleh RBA, terus apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat, seperti itu. Dan partisipatif berbicara mengenai apa yang bisa diberikan oleh RBA dan apa yang bisa diberikan oleh masyarakat gitu. Nah, dua hal tadi, kolaboratif dan partisipatif ini nanti akan dijelaskan lagi secara lebih dalam di materi saya berikutnya. Nanti akan ketemu lagi dengan saya membahas spesifik mengenai model pemberdayaan kolaboratif dan partisipatif ini. Di sini saya coba menjelaskan secara umum saja melalui model ini gitu. Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah model cakram ya. Cakram di mana kalau bisa dilihat dari ini sebagai apa ya, nyebutnya itu sumbu ya. Yang utama ini yang warna merah. Yang warna merah ini adalah visi dan misi dari RBA, di mana titik-titiknya itu pada pemberdayaan pemuda. Nah, ini pemberdayaan pemuda ini yang menjadi inti dari setiap cakram. Kita ada 4 kelompok kegiatan ya, ada community service, community representative, community development, dan makin dalam lagi community empowerment. Dan sumbunya itu, titik tengahnya itu selalu adalah pemberdayaan pemuda. Makanya teman-teman di RBA ini, makanya Bapak Ibu melihat bahwa relawan di RBA ini memang sebagian besar adalah teman-teman muda gitu. Nah, apa beda dari empat kelompok layanan di RBA ini gitu? Ini yang pertama itu adalah community service atau CS, di mana layanan yang dilakukan untuk masyarakat ini, untuk masyarakat ya, mohon maaf. Jadi kalau community service ini merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat, di mana masyarakat belum mengetahui akar permasalahan serta alternatif pemecahan dari masalah tersebut gitu. Termasuk juga belum memiliki sumber daya yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Gitu. Ini masuknya community service. Salah satu contoh community service itu adalah saat terjadi
pemberian bantuan yang secara langsung. Misalnya kita ambil contoh pemberian sembako. Di RBA ada program setiap bulan Ramadan juga di tahun ini itu memberikan bantuan, meneruskan bantuan kepada masyarakat yang menengah ke bawah dan juga kepada yatim. Kepada yatim berupa sembako dan juga peralatan sekolah. Peralatan sekolah ini masuknya community service gitu. Jadi penuh semuanya itu dari RBA. Kita melihat bahwa apa yang akan diberikan ini memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah, masuk lagi ke community representatif lebih dalam sedikit gitu. Nah, bedanya itu kalau community service ini pandangan RBA yang digunakan untuk dalam menyelenggarakan programnya itu. Nah, kalau community representatif itu sudah ada masyarakat mengenal permasalahannya, kemudian disampaikan kepada RBA. Nah, RBA kemudian membantu dalam pemecahan masalah tersebut gitu. Seperti itu. Contohnya itu mungkin kalau di sini ada yang kolaborator RBA juga ya yang pernah bergiat dengan RBA. Contohnya itu adalah kita di RBA ada namanya permintaan program. Biasanya dari kolaborator menghubungi RBA, bisa enggak RBA mengisi kegiatan, misalnya kegiatan science fair atau pameran sains di sini, di tempat kami gitu. Nah, oleh teman-teman RBA ditelusuri apa kebutuhannya dan sebagainya, kenapa layanan itu perlu kita jalankan di sana, kenapa program tersebut perlu dijalankan di sana. Gitu. Itu masuknya community representatif. Nah, lebih dalam lagi itu ada kelompok community development, di mana community development ini berbicara mengenai layanan yang dilakukan untuk masyarakat yang masyarakat mengenal akar permasalahannya serta tahu alternatif pemecahannya. Nah, mereka juga memiliki potensi sumber daya, namun masih perlu pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri gitu. Ya, jadi kalau community development ini tadi bisa dipegang bahwa masyarakat ini sudah tahu kebutuhannya, tahu bagaimana memecahkannya gitu. Terus juga ada potensi sumber daya yang dimiliki, tapi masih perlu pendampingan. Ini community development. Nah, terus yang terakhir community empowerment. Nah, kalau community empowerment ini dari 4 tadi itu masyarakat sudah punya gitu. Mereka tahu kebutuhannya, mereka tahu alternatif pemecahan masalahnya gitu. Mereka juga punya potensi sumber daya dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Namun memerlukan perspektif atau sudut pandang lain dari pihak lain, khususnya dalam hal ini adalah RBA. Nah, jadi semakin dalam itu nanti semakin tercapai keberlanjutan dari program yang dijalankan di RBA. Makanya kalau di RBA itu setiap program maksimal itu dijalankan 2 tahun dengan satu kolaborator. Gitu. Tujuannya agar ketergantungan dengan RBA itu bisa dihilangkan. Tujuannya seperti itu. Nanti di tahun berikutnya kita bisa tetap kolaborasi tapi dengan program yang berbeda. Seperti itu. Kurang deskripsinya, gambaran umumnya seperti itu untuk kelompok layanan di RBA. Nah, terus selanjutnya di sini di awal tadi saya menampilkan bagaimana jalan yang ada tadi ya. Yang semula RBA menjalankan peran sebagai TBM yang menyediakan sumber pengetahuan gitu. Perlahan menjadi bahkan sudah menjadi ruang atau wadah bagi masyarakat untuk berpengetahuan. Nah, ibaratnya kalau kami ibaratkan gitu, RBA ini sekarang tidak hanya sebagai TBM tapi juga menjadi balai masyarakat, di mana masyarakat tidak hanya datang, tidak hanya ikut kegiatan RBA untuk menjadi pengguna saja gitu, menjadi pengguna pengetahuan dari yang disediakan oleh RBA, tapi masyarakat juga terlibat sebagai kontributor yang ikut menyebarkan pengetahuan yang ada di RBA, juga menjadi pihak yang ikut memproduksi pengetahuan yang ada di RBA gitu. Makanya
kalau dari dokumen-dokumen yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu dan mungkin dokumen yang pernah dibaca gitu, banyak sekali relawan di RBA, banyak sekali penerima manfaat di RBA, karena di RBA menerapkan ataupun mulai mewujud menjadi balai masyarakat ini. Nah, ada 5 aspek yang menjaga kualitas kelembagaan RBA untuk menuju menuju balai masyarakat. Yang pertama ini program yang berkualitas. Program yang berkualitas ini berbicara mengenai program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya programnya tidak hanya dari keinginan dari RBA, tapi ini adalah program yang dibuat karena memang ada kebutuhan di masyarakat. Nah, itu kita bisa melihat program kita berkualitas atau tidak dengan melihat apakah program ini dapat membantu memenuhi kebutuhan atau tidak. Terus yang kedua, penerima manfaat yang tepat. Ini terkait program yang berkualitas gitu. Kalau programnya berkualitas dan bisa kita jalankan, bisa dipastikan bahwa penerima manfaatnya itu tepat. Karena memang kita menjalankan program sesuai sama kebutuhan masyarakat tersebut. Gitu. Nah, terus yang ketiga, kerelawanan yang profesional. Kerelawanan yang profesional, walaupun mungkin kegiatan teman-teman di sini itu berbasis sukarela gitu, tapi tetap harus dijalankan secara profesional gitu. Karena semakin ke sini sekarang pengalaman sebagai relawan itu menjadi nilai lebih. Kalau di karir gitu, itu menjadi nilai lebih dalam portofolionya teman-teman relawan. Seperti itu. Terus yang keempat, dukungan publik dan kolaborasi yang relevan. Seperti yang kemarin sempat disinggung di sesi Mbak Tika ya, di sesi pertama saya dengan Mas Bari dan juga dengan Mbak Tika dan Mbak Mirna kemarin, dukungan publik ini salah satu upaya yang kita lakukan untuk mengajak semakin banyak masyarakat untuk terlibat di RBA. Itu sehingga RBA ini tidak menjadi lembaga yang milik relawan-relawan aja gitu, tapi menjadi lembaga yang menjadi milik masyarakat karena ikut terlibat di dalamnya gitu. Terus yang terakhir, pengelolaan pengetahuan yang berkesinambungan. Nah, ini aspek yang terakhir ini sekarang menjadi PR RBA ini. PR RBA terus diperbaiki bagaimana pengelolaan pengetahuan di ruang belajar akil. Gitu. Karena kan ini kan sudah 13 tahun, terus perputaran relawan itu sangat tinggi. Gitu. Paling tidak setiap 3 bulan, setiap 4 bulan itu ada relawan yang berganti. Nah, bagaimana pengetahuan 13 tahun RBA ini bisa diterima oleh relawan-relawan yang nanti yang selanjutnya itu menjadi bagian penting yang harus diperhatikan untuk keberlanjutan dari ruang belajar akil ke depannya. Gitu. Mungkin itu kurang lebih materi yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Kita bisa lanjutkan membahas ini di sesi tanya jawab, sesi diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke Bang Milik. Ya, terima kasih Mas Tika atas pemaparannya. Jadi satu hal yang perlu kita bersama cermati kalau berbicara kemandirian itu adalah sebuah perjalanan ya Mas Tika ya. Yeah. Ya, jadi kemandirian itu bukan kemandirian itu bukan kita minum pil ajaib gitu ya, atau ikut sesi atau ikut magang pegiat literasi terus begitu selesai kita langsung mandiri gitu. Jadi mandiri itu sebuah perjalanan, tadi disampaikan oleh Mas Tika, mulai dari inisiasi. Sebelum inisiasi itu ada riset dulu ya Mas Tika ya, selama 3 tahun. Kemudian inisiasi, kemudian pengembangan metode, kemudian pengembangan wadahnya atau platformnya, kemudian pengembangan layanan, gitu, sampai tadi juga digambarkan RBA menjadi harapannya akan menjadi balai masyarakat. Balai itu adalah rumah, masyarakat adalah masyarakat itu sendiri gitu. Jadi harapannya RBA itu tidak lagi menjadi milik relawan gitu, apalagi menjadi milik pendiri ya gitu, tapi RBA menjadi milik masyarakat secara keseluruhan gitu. Dan pada titik itulah maka RBA akan disebut mandiri karena memang RBA tidak lagi menjadi milik sekelompok orang saja gitu. Oleh karena itu juga menjadi hal yang menarik juga meninjau atau melakukan refleksi pada
situasi yang Bapak Ibu sendiri juga atau rekan-rekan hadapi bahwa sudah mengalami perjalanan, ada yang baru mulai perjalanan seperti Mas Adit ya, yang belum 2 tahun tapi sudah melakukan banyak hal, termasuk beberapa hari lalu melakukan pertemuan ya Mas Adit ya, dengan ketua yayasan, melakukan pertemuan-pertemuan, menjalin relasi dan lain sebagainya gitu. Atau kemudian Bu Pita yang ada di kaki gunung, tapi ternyata di kaki gunung masih bisa daring ya gitu, masih bisa daring gitu, dan perjalanan-perjalanan lain yang dilampaui Bapak Ibu sekalian, ya itulah perjalanan menuju kemandirian. Oke, kita masih punya waktu. Kita akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, semisal hendak melakukan klarifikasi, verifikasi, atau pendalaman. Kami persilahkan. Silakan raise hand atau acungkan tangan Anda. Baik, kita mulai dari tadi siapa yang raise hand ya, kemudian ditarik lagi nih. Ya, silakan Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Willy atas kesempatannya kepada saya. Salam untuk teman-teman dan dua narasumber, Mas Dika dan Mas Atu. Pertanyaan saya biasa ya, kalau saya mau bertanya itu pasti untuk dua narasumber karena eman sedikit kesempatan kok tidak dimanfaatkan. Pertanyaan pertama pada Mas Atu ya, tadi menarik di awal saya catat itu mengenai pernyataan beliau tentang sektor ketiga atau orang-orang atau kami ya, semua di sini itu yang bergerak di sektor ketiga itu mengapa lebih bahagia. Nah itu coba nanti bisa dideskripsikan atau diterangkan. Barangkali penjelasan dari Mas Atu ternyata kok satu frekuensi dengan apa yang saya bayangkan. Saya ingin tahu dari sisi akademis ya. Dari sisi akademis, mengapa sih kok orang-orang yang bergelut di sektor ketiga, khususnya kami di pegiat literasi itu tampak bahagia. Jangan-jangan nanti jawaban atau paparan dari Mas Atu itu ternyata klop. Nah kalau klop kan berarti memang frekuensi atau satunya visi itu sebenarnya terjadi ya, tapi karena kita itu terpisah jarak, terpisah ruang, akhirnya kita bisa tersambung akibat adanya getaran samanya frekuensi itu. Coba nanti bisa Mas Adu jelaskan. Terus yang kedua, paparan dari Mas Dika mengenai perjalanan TBA. Terus terang saya pribadi ya, itu salut bagaimana RBA berkiprah di masyarakat dengan perjalanan yang hampir 10 tahun lebih, bagaimana bisa memberi manfaat besar pada masyarakat sekitar dengan naik turunnya ya, mulai yang ngontrak terus sampai akhirnya punya tempat di daerah Lowok Waru ya kalau saya baca itu di 4 tahun terakhir. Pertanyaan saya ya kepada Mas Dika, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bang Willy ya selaku pendiri, dari 3 macam penguatan kelembagaan ya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pintu masuk pertama kali dulu waktu RBA merintis atau mendirikan itu yang dikerjakan apa? Ya, kalau tadi Mas Dika bilang kesehatan, pendidikan, ekonomi itu kan satu kesatuan. Tapi kalau sepemahaman saya barangkali ada satu yang menjadi titik tekan dulu, baru nanti yang kedua bisa ngikut. Itu coba nanti bisa dijelaskan. Demikian Mas, pertanyaan dari saya kembalikan kepada Bang Willy. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adit. Ada 2 pertanyaan. Mas Atu mohon berkenan menjelaskan kebahagiaannya itu seperti apa gitu, karena mungkin yang menjalani rasanya babak belur ya Mas Adit ya gitu. Tapi memang nampaknya bahagia saja gitu, kayak saya pun juga makin bulat ini ya. Nanti Mas Atu bisa menyampaikan. Kemudian pertanyaan untuk Mas Dika, dari 3 fokus tersebut, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan atau kualitas hidup masyarakat, itu bermulainya di mana dulu gitu, sebelum bisa berjalan yang lain gitu. Apakah terutama di waktu masa merintis gitu ya. Kita berikan kesempatan untuk menjawab terlebih dahulu secara ringkas. Nanti kita akan masuk ke pertanyaan kedua atau penanya kedua. Silakan Mas Atu terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih Bang Willy. Salam kenal Mas Adit ya dari TB Mikro. Baik, berbicara tentang kebahagiaan, memang ini hasil riset Mas dan Mbak sekalian. Kenapa pengelola
lembaga di sektor ketiga yang tujuannya sosial, yang TBM termasuk di dalamnya, itu masuk dalam kategori lebih bahagia dibanding sektor-sektor lainnya. Oke, jadi pertama kebahagiaan itu sendiri ya. Kebahagiaan yang dimaksud di sini dalam hasil risetnya ya, yang dimaksud adalah bisa dalam bentuk kepuasan, job satisfaction, bisa dalam bentuk bahagia dalam artian dia state bahwa saya bahagia, itu yang kedua. Yang ketiga bisa jadi dia merasa sejahtera. Nah, sekarang kenapa bisa para pengelola itu dianggap lebih bahagia? Pertama, karena ini terkait dengan apa yang dipilih. Ya. Jadi aktivitas yang ada bagi para pengelola sektor ketiga ini adalah aktivitas voluntary activities ya. Jadi kegiatan volunteer ya. Jadi sesuatu yang sifatnya memang siapa yang mau melakukan volunteer kalau bukan karena dorongan dari dirinya sendiri gitu ya. Pun kalau ada mungkin kita jadi volunteer di mana, relawan di mana bukan karena dorongan diri sendiri, paling nggak maksimal gitu. Itu yang pertama. Kegiatan giat di masyarakat itu umumnya dan naturalnya itu adalah dorongan dari diri sendiri. Artinya kita memang ingin ada passion di sana, yang akhirnya berlanjut pada enjoyment. Bisa menikmati day-to-day activities-nya, regardless apapun yang terjadi, babak belur, berhasil gitu. Tapi karena ini sesuatu, kita punya mimpi, cita-cita, dan kita enjoy di sana, apapun hasilnya itu bisa jadi sesuatu yang dinikmati. Nah, jadi sebagai informasi, riset ini yang saya baca kebetulan tadi pagi, yang saya ceritakan di awal adalah riset yang dilakukan di Britania Raya, Inggris, untuk para pengelola sektor ketiganya. Jadi artinya bisa berbeda, bisa jadi sama untuk di kita gitu. Tapi ada keserupaan tentunya di mana profilnya sama-sama para pengelola yang di sana dia punya berbagai macam. Kalau di Eropa memang fokusnya juga sangat banyak dan sejarah non-profitnya udah jauh lebih lama. Inisiatifnya juga luar biasa. Walaupun saya nggak yakin mereka lebih baik dari kita, nggak yakin juga saya ya. Tapi yang saya lihat adalah mereka sudah lebih terorganisir. Itu yang menurut saya bisa jadi pelajaran. Tapi setidaknya di sini waktu dilihat di pengelolanya adalah tingkat kebahagiaan dalam hal kepuasan dirinya, kepuasan hidupnya waktu sebagai dia sebagai pengelola. Kira-kira penjelasannya seperti itu, Mas Adit. Baik, terima kasih Mas Satu. Nanti tentunya akan ada kesempatan untuk diskusi lebih lanjut ya Mas Satu ya, semisal Mas Adit atau Bapak Ibu yang lain hendak berkomunikasi. Atau mungkin kita bisa bersama-sama Mas Adit, kita minta dibimbing Mas Satu, kita lakukan penelitian ke diri kita, apakah sebenarnya kita ini bahagia atau tidak gitu ya. Mana tahu dari hasilnya kita ajak makin banyak orang untuk mau jadi pegiat literasi ya, bahwa pegiat literasi itu bahagia loh gitu. Kalau nggak bahagia, mana ada hari Minggu kumpul seperti ini ya Mas Adit ya. Baik, terima kasih Mas Satu. Saya serahkan berikutnya ke Mas Dika. Baik, terima kasih. Baik Mas Adit, untuk di RBA pertama kali memang masuk pada fokus peningkatan kualitas pendidikan. Karena pada waktu itu layanan yang diberikan oleh Ruang Belajar Akil untuk masyarakat dalam hal ini adalah pemuda, itu adalah pendampingan tugas akhir. Pendampingan tugas akhir di mana pada waktu itu adalah mahasiswa. Di sini ada yang mungkin Mas Satu juga salah satunya dulu pernah ikut layanan itu. Saya juga dulu pertama kali kenal RBA juga lewat layanan itu ya, program kelompok riset sahaja itu masuknya pada fokus peningkatan kualitas pendidikan, karena memang pada waktu itu kebutuhannya itu adalah pada kebutuhan masyarakat yang dilayani adalah dalam aspek pendidikan yang perlu diprioritaskan. Nah, kemudian setelah itu
kalau tadi Mas Adit amati di periode berikutnya itu kan ada kegiatan-kegiatan riset yang dilakukan, kegiatan pembelajaran penelitian praktis yang dilakukan di kafe, terus di rumah makan dan itu. Nah, itu pembahasannya tidak hanya mengenai penelitian akademis, penelitian di kampus gitu, tapi bagaimana melakukan penelitian riset pasar gitu. Bagaimana melihat bagaimana menganalisis kebutuhan pasar gitu. Jadi masuk ke ekonomi kemudian setelah itu. Gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, adapun penerapannya di RPA dalam program-program yang kita jalankan, misalnya dengan berkolaborasi dengan masyarakat itu tidak semuanya itu masuk lewat fokus pendidikan, tapi ada juga kita masuk lewat fokus kesehatan. Pada waktu itu kita masuk untuk layanan lansia, kita punya program untuk lansia, kita memberikan penyuluhan jantung sehat untuk lansia dan sebagainya gitu. Itu kita masuk ke masyarakat yang dilayani, dalam hal ini lansia, dalam fokus peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat gitu. Jadi yang perlu diperhatikan oleh kita semua, maaf ada kendaraan. Jadi yang perlu diperhatikan dalam memberikan layanan nanti mengenai fokus ini, kita lihat kebutuhan dari masyarakatnya itu apa gitu. Nanti akan percuma, programnya nanti tidak akan menjadi program yang berkualitas kalau misalnya masyarakat butuhnya tentang fokus ekonomi gitu, tapi kita memberikan program tentang kesehatan gitu. Jadi nggak cocok, nanti masyarakat akan meninggalkan gitu. Nah, itu sih mungkin yang menjadi perhatian kita semua. Intinya jangan lepas dari kebutuhannya masyarakat gitu. Seperti itu kurang lebih jawaban saya, Mas Adit gitu. Terima kasih. Baik. Bang Willy, saya kembalikan. Terima kasih Mas Dika. Jadi bisa mulai dari mana saja ya Mas Dika ya, kemudian akan berlanjut ke yang lain, tetapi yang perlu diperhatikan kebutuhan masyarakat itu apa, sehingga memulainya pun bisa dengan tepat. Begitu ya Mas Dika ya? Betul. Ya, baik, satu penanya lagi. Terima kasih Mas Adit atas partisipasinya. Bapak Ibu, rekan-rekan peserta, ada lagi yang hendak menanyakan sesuatu? Ya, hari Minggu mungkin sambil cuci baju gitu ya, sambil cuci piring gitu. Atasnya pakai kemeja rapi, tapi bawahnya sarungan gitu ya. Serunya daring memang seperti itu. Ya, baik. Mungkin itu dulu yang bisa kita bahas untuk sesi pertama hari ini. Insya Allah nanti akan ada pembahasan lagi. Nah, sebelum saya serahkan kembali ke pembawa acara, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Atu dan juga Mas Dika yang sudah memandu jalannya pembahasan dan juga diskusi kita pagi hari ini. Banyak contoh-contoh yang disampaikan, walaupun tentunya masih banyak lagi yang ada di balik cerita ini gitu ya, dan semoga nanti bisa bersama-sama kita gali. Kegiatan bersama berikutnya Mas Atu nanti mohon dibimbing untuk kita lakukan penelitian kebahagiaan teman-teman TBM. Mungkin katakanlah kita mulai Jawa Timur dulu saja. Di Jawa Timur itu yang terdaftar ada sekitar 400 sampai 500 TBM. Jadi mungkin itu populasinya cukup besar dan akan menarik sekali untuk diteliti. Bukan begitu ya Mas Adit ya? Kita sepakat ya Mas Adit? Menarik. Kita akan coba pendekatan ke teman-teman forum TBM Jatim juga insya Allah. Makasih juga Mas Dika yang nanti teman-teman akan masih ketemu lagi di hari-hari ke depan gitu. Sebelum kita akhiri mungkin dari Mas Atu ada pernyataan penutup, saya persilahkan. Ya, makasih Bang Willy dan teman-teman semuanya. Mungkin kalau saya kembali, saya punya mimpi semangat tentang masyarakat negara kita menjadi negara yang lebih baik gitu. Dan ada TBM di sana, di sini punya peran yang penting buat saya dari gerakan-gerakan di masyarakatnya. Nah, tadi karena banyak berbicara akhirnya diskusi tentang kebahagiaan, menurut saya kebahagiaan ini adalah modal penting ya. Karena kalau terkait eksistensi lembaga, kalau pengelolanya bahagia, kita akan bertahan di sana ya, mau gimana pun itu. Jadi memang kesejahteraan adalah fungsi kebahagiaan ya, gitu. Jadi ada kebahagiaan baru sejahtera gitu. Jadi saya kira itu
Semoga kita bisa tetap konsisten dan bergiat untuk literasi ya dan budaya-budaya baca yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Satu. Dengan Mas Satu kita akan ketemu lagi ya nanti siang dengan materi kepenulisan. Materinya seru juga, menarasikan data. Data itu kalau ditulis itu seperti apa gitu ya. Nanti dimensi pembahasannya akan beda dengan beliau. Ini saking saktinya gitu ya. Jadi banyak hal yang beliau bisa bagikan dengan kita semua. Kemudian dari Mas Dika ada pernyataan penutup, silakan. Ya, baik, terima kasih Abang. Menjadi lembaga di masyarakat yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya itu adalah aspek penting dari keberadaan suatu masyarakat gitu ya. Karena kemarin juga sempat disinggung bahwa kalau kita hanya mengandalkan pemerintah gitu, pemerintah juga memiliki keterbatasan. Kalau mau mengejar bantuan dari swasta gitu, terbatas juga gitu. Sumber daya terbesar kita adalah dari masyarakat gitu. Maka kelembagaan yang perlu kita bentuk ke depannya itu adalah kelembagaan yang melibatkan masyarakat di dalamnya. Karena TBM kita, komunitas kita itu kan untuk masyarakat. Jadi nanti setelah dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat gitu. Nah, sekarang kita di sini mencoba 2 hari terakhir ini kita coba melihat bagaimana berperan menjadi oleh masyarakat untuk nanti di minggu berikutnya untuk kita melakukan ataupun membahas mengenai untuk masyarakatnya itu seperti apa. Jadi ya tadi Mas Satu juga sudah sampaikan ya, kita bisa bahagia lewat sini gitu ya. Jadi ada peluang yang bisa kita raih untuk mengupayakan kebahagiaan lewat jalan yang seperti ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Willy. Ya, baik, terima kasih Mas Dika. Jadi poin penting dalam pembahasan kita pagi hari ini bahwa kemandirian itu merupakan sebuah perjalanan gitu, dan perjalanan ini tidak hanya berujung tapi di dalam setiap prosesnya perlu diisi dengan kebahagiaan sebagai fungsi dari kesejahteraan, sehingga bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita hadapi kita akan selalu bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan dan bahkan merubah tantangan itu menjadi peluang, sehingga kita bisa terus tidak hanya bertahan tapi kita juga bisa bertumbuh dan berkembang dan menjadi langgeng. Karena sebenarnya cita-cita tertinggi dari sebuah gerakan itu adalah gerakan yang langgeng yang menjadi milik bersama dari masyarakat. Terima kasih banyak Mas Satu, terima kasih banyak Mas Dika, dan terima kasih banyak teman-teman peserta atas partisipasinya. Sesaat lagi kita akan langsung memasuki sesi berikutnya.